wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya tadini pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Ginggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zain Hasan Ginggong ini Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Bapak dosen perbandingan mazhab yaitu Bapak Muhammad Sholihin MPD. Di sini saya Meda Agustin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan mazhab Imam Syafi'i, yang mana mencakup prinsip-prinsip dasar, terperan dalam sejarah fikih, kontribusi dalam hukum dan ibadah, perbedaan dengan mazhab lain serta penyebarannya. Di mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini serta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip dasar dari mazhab Imam Syafi'i, menguraikan peran mazhab Imam Syafi'i dalam sejarah fikih Islam, menyebutkan kontribusi mazhab ini dalam hukum dan ibadah, dan membandingkan mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab lainnya. Baik, poin yang pertama yaitu di sini ada prinsip dasar mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang pertama, satu, berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana sumber utama hukum Islam menurut Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dua, yaitu menggunakan ijma' dan qiyas. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai kesepakatan ulama, dan qiyas yaitu analogi hukum dengan syarat ketat dan sistematis. Tiga, mendahulukan dalil nakli daripada ra'yu atau akal murni, karena Imam Syafi'i menolak pendapat akal yang tidak bersandar pada teks syar'i, berbeda dengan mazhab seperti mazhab Hanafi yang lebih fleksibel. Yang keempat yaitu di sini ada istinbat hukum yang sistematis, di mana Imam Syafi'i itu dikenal karena sistematika dalam menarik hukum. Hal ini karena dapat dilihat dalam kitab Ar-Risalah, yaitu Ar-Risalah pelopor ilmu usul fiqh. Yang kelima di sini ada prinsip al-i'timad ala adillah, artinya bersandar pada dalil yang kuat, bukan pada tradisi, logika atau kebiasaan belaka. Poin yang kedua di sini ada peran mazhab Syafi'i dalam sejarah fikih Islam. Satu, yaitu mendamaikan dua kutub, yaitu hadis dan ar-ra'yi, di mana mazhab Syafi'i menjadi jembatan antara dua pendekatan hukum Islam yang tekstual dan yang rasional. Yang kedua yaitu membukukan usul fiqh melalui kitab Ar-Risalah. Ini adalah karya ilmiah pertama yang membahas metodologi penetapan hukum Islam secara sistematis. Yang ketiga yaitu di sini ada menjadi mazhab utama di berbagai wilayah. Pengaruhnya meluas dari Hijaz hingga Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Yang keempat yaitu ada membentuk pola pemikiran fikih yang moderat, yaitu tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri, dengan menggabungkan kekuatan dalil dan keseimbangan akal. Poin yang ketiga di sini ada kontribusi mazhab Syafi'i dalam hukum dan ibadah. Yang pertama yaitu kontribusi kesahihan dalil sebagai dasar hukum, yaitu di mana Imam Syafi'i menolak hukum yang tidak bersumber dari nas yang jelas dan sahih. Kedua, ibadah sesuai sunnah, di mana praktik ibadah seperti sholat, wudhu, puasa itu sangat menunjukkan kesesuaian dengan cara Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu di sini ada kitab-kitab penting seperti Al-Um adalah karya besar Imam Syafi'i sendiri. Kedua yaitu Fathul Qorib dan Takrib, yang mana digunakan di banyak pesantren dan madrasah. Yang keempat yaitu di sini ada pengaruh besar di Asia Tenggara, di mana mayoritas Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu menganut mazhab ini dalam praktik ibadah sehari-hari. Poin yang keempat yaitu di sini ada perbandingan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya, di mana mazhab Syafi'i bersumber utama yaitu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ciri khas modernnya itu yaitu
ciri khasnya yaitu moderat, sistematis, dalilnya itu prioritas. Jika mazhab Hanafi yaitu sumber utamanya Al-Quran, Sunnah, Ra'yu, Ihtisan. Ciri khasnya yaitu rasional, terbuka pada analogi luas. Sedangkan kalau mazhab Maliki sumber utamanya yaitu Quran, Sunnah, amal ahli ibadah. Ciri khasnya tradisionalis, menekankan praktik Madinah. Dan untuk mazhab Hambali sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Ciri khasnya ketat, tidak menerima qiyas kecuali dalam keadaan darurat. Yaitu selanjutnya poin kelima tentang penyebaran mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu wilayah penyebaran, yang mana dominan di wilayah Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Yaman. Kedua yaitu peran pesantren dan madrasah, di mana kurikulum di lembaga pendidikan Islam banyak menggunakan kitab fikih dari Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu budaya Islam Nusantara, di mana adat istiadat dan praktik keagamaan seperti tahlilan, yasinan, dan doa bersama banyak diwarnai oleh pendekatan Imam Syafi'i. Baik, jadi kesimpulannya yaitu mazhab Imam Syafi'i merupakan pilar penting dalam hukum Islam dan dikenal karena keseimbangan antara teks dan akal serta metode istinbatnya untuk hukum yang logis dan sahih. Hingga pada hari ini pengaruhnya masih sangat besar, khususnya di Asia Tenggara. Keberagaman mazhab adalah kekayaan intelektual umat Islam, bukan merupakan perpecahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan kita tentang keragaman pemikiran Islam dan meningkatkan toleransi dalam menyikapi perbedaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.